Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-10. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kami pengelana Ki, namaku Watu Gunung dan ini Anggarawati. Kami ingin berkunjung ke gelang-gelang Ki, jawab Watu Gunung sopan. Tak berapa lama kemudian gadis berbaju biru keluar, tampak dia selesai mengobati luka-luka akibat pertarungan tadi. Nah ini muridku, namanya Nawangsari, kalau yang baju putih tadi Taradipa. Nawangsari mengangguk tanda hormat kepada Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati. Nawangsari, ambilkan gentong kecil di samping tempat tidurku. Nawangsari mengangguk dan bergegas melakukan perintah gurunya. Setelah menyerahkan gentong kecil, Nawangsari kembali duduk di sebelah gurunya. Lalu Ki Ajar Panitih mengambil sesuatu dari gentong kecil, lalu menyerahkannya pada Panji Watu Gunung. Pendekar muda, kakek tua ini hanya punya ini untuk membalas kebaikanmu menolong nyawa kami. Ambillah. Apa ini Ki? Sebuah potongan bambu berwarna hitam sebesar gagang pedang dengan tutup dibalut kain merah. Ketika dibuka, ada puluhan butir pil kecil berwarna hitam. Namanya obat segala racun. Dengan obat ini, pendekar muda tidak perlu takut menghadapi racun. Apapun racunnya, akan luntur saat pendekar muda meminumnya. Terima kasih Ki, ini sangat berguna, Panji Watu Gunung tersenyum. Ki Ajar Panitih, maaf kami tidak bisa berlama-lama di sini. Jika kita berjodoh, tentu masih ada waktu untuk bertemu kembali. Kami mohon undur diri, iya pendekar muda. Jika ada kesempatan mampirlah kemari, jawab Ki Ajar Panitih. Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati segera melangkah keluar. Usai menoleh kepada Ki Ajar Panitih dan Nawangsari, Panji Watu Gunung memegang pinggang Dewi Anggarawati dan melesat ke atas pepohonan lalu menghilang seperti angin. Benar-benar pendekar muda yang hebat. Aku yakin suatu saat kita akan bertemu kembali, ujar Ki Ajar Panitih. Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati segera turun begitu melihat kuda mereka masih tertambat di pepohonan. Mereka berdua lalu melompat ke atas kuda, dan memacu hewan pelari itu menuju perbatasan Kabupaten Gelang-Gelang. Saat senja mulai turun, mereka sudah tiba di Wanua kecil di dekat perbatasan Kadipaten Seloageng dan Kabupaten Gelang-Gelang. Lampu pelita mulai menyala di setiap sudut rumah penduduk. Cahaya matahari memerah di ufuk barat. Dengan pelan, Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati memasuki Wanua kecil. Sepi, tidak ada penjaga gapura terlihat. Kalau tidak ada lampu pelita menyala, mungkin orang mengira Wanua kecil itu adalah desa hantu. Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati kemudian menuju rumah paling ujung dan mengetuk pintu. Permisi Ki, ada orang di dalam. Tak berapa lama kemudian, kriet, pintu rumah itu terbuka sedikit. Siapa kalian? Mau apa kemari? Tanya seorang lelaki tua berjenggot. Kami pengelana Ki, kalau boleh kami ingin menginap di sini. Kami akan bayar Ki, jawab Anggarawati sopan. Pintu terbuka lebar. Cepat masuk, kuda kalian tambatkan saja di serambi. Cepat, suruh kakek tua itu seperti ketakutan. Begitu Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati masuk, kakek tua itu segera menutup pintu rumah rapat-rapat. Duduklah, akan kuambilkan air minum untuk kalian. Kakek tua itu bergegas menuju dapur dan kembali membawa kendi air minum dan beberapa potong singkong rebus. Maaf, hanya ini yang aku punya. Merepotkan kakek saja. Ini sudah lebih dari cukup kek, jawab Anggarawati. Kek, kalau boleh tahu, kenapa Wanua ini sepi sekali kek?
Bahkan penjaga gapura pun tidak ada, tanya Watu Gunung penasaran. Kakek tua berjenggot itu mendengus lalu bercerita bahwa beberapa purnama terakhir desa itu diteror oleh hantu. Hantu, ucap Panji Watu Gunung dan Dewi bersamaan. Menurut cerita orang yang sudah pernah melihat, hantu itu berpakaian hitam dan tidak memiliki muka. Setiap malam hantu itu gentayangan, hingga tidak ada penduduk berani keluar rumah di malam hari. Jika kalian tidak celaka, maka jangan coba-coba mengintip hantu itu. Kalau tidak wajah kalian akan diambil hantu itu. Wajah cantik Anggarawati mengkerut takut mendengar kata kakek tua itu. Namun Panji Watu Gunung menilai ada sesuatu yang aneh. Sudah larut, beristirahatlah kalian. Kalau kalian belum tidur, tapi mendengar suara-suara aneh, lebih baik kalian diam saja, ujar kakek tua yang langsung menuju ke tempat tidurnya. Kang, aku takut. Bisik Anggarawati seraya memeluk erat tubuh Watu Gunung sambil menyembunyikan wajahnya di bawah ketiak Watu Gunung. Sudah tidur saja, ada kakang yang menjagamu. Mendengar itu Anggarawati merasa lega dan segera memejamkan matanya. Tak berapa lama, gadis itu sudah terbang ke alam mimpi. Begitu melihat Anggarawati tertidur, Watu Gunung segera melepaskan tangan yang memeluknya. Watu Gunung kemudian duduk bersila bersemedi, mengolah nafas dan melatih tenaga dalamnya. Menjelang tengah malam, diawali suara burung hantu, ada suara aneh datang dari ujung jalan Wanua. Panji Watu Gunung membuka matanya, kemudian pelan dia mengintip keluar lewat lubang dinding kayu. Sekelompok orang berpakaian hitam dan memakai topeng tanpa hiasan masuk ke Wanua. Mereka mendorong gerobak kayu sehingga keluar bunyi aneh. Rupanya sekelompok manusia laknat yang menakuti. Akan ku ikuti mereka. Panji Watu Gunung lalu membuka pintu rumah pelan sekali, lalu menutupnya setelah keluar. Kemudian melompat ke atas atap dengan menggunakan ajian sepi angin. Rombongan manusia bertopeng misterius lalu menuju satu rumah. Mereka lalu masuk ke dalam. Panji Watu Gunung melompat ke atas atap rumah tempat masuk. Hahaha, kita sukses besar Ki, kalau begini terus kita cepat kaya. Benar Kakang, dengan merampok di gelang-gelang dan membawa hasilnya kemari, kita bisa menghindari kejaran prajurit. Rupanya sekelompok perampok busuk, gumam Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung mengambil tangkai alang-alang yang menjadi atap, perlahan membuka sedikit atap. Lalu melemparnya ke arah salah seorang pria bertopeng misterius. Wut, kriep, seorang yang berjaga di pintu tewas seketika saat alang-alang menancap di jantungnya. Adik, Kakang, adik tewas, siapa yang berani main petak umpet? Keluar, jangan jadi pengecut, teriak seorang lelaki bertubuh kurus begitu melihat anak buahnya tewas. Terdengar suara tawa yang membelah sunyi malam. Hahaha. Kelompok pria bertopeng misterius itu terkejut melihat seseorang sedang berada di atas atap rumah. Bisa-bisanya mereka tidak tahu ada seseorang mengintai tanpa mereka sadari. Keparat, siapa kau? Mengapa kau mencampuri urusan kami? Teriak lelaki kurus. Apa perlu aku menjelaskan tujuanku membasmi kelompok perampok seperti kalian? Membasmi kami? Coba saja kalau bisa. Lelaki kurus yang dikenal sebagai siluman tanpa muka itu menantang. Akan kulakukan. Panji Watu Gunung melesat turun ke arah orang berpakaian hitam yang mengaku sebagai hantu tanpa muka. Hantu tanpa muka adalah salah satu sesepuh sebuah perguruan aliran hitam yang bernama Gunung Kematian. Dia ditugaskan oleh pemimpin Gunung Kematian yang bernama Dewa Maut untuk mengumpulkan harta di wilayah Kahuripan Barat atau Panjalu untuk persiapan perang. Bedebah, teriak hantu tanpa muka melompat mundur mendapat serangan dari Watu Gunung. Bunuh dia, segera anak buah hantu tanpa muka mengurung Panji Watu Gunung sambil mencabut senjata masing-masing. Lalu serentak mereka mengeroyok Watu Gunung, sambil menyiapkan kuda-kuda. Panji Watu Gunung menatap ketujuh anak buah hantu tanpa muka. Ajian sepi angin tingkat tinggi langsung dipakai saat sebuah pedang milik anak buah hantu tanpa muka menebas ke arah leher. Watu Gunung mundur selangkah, lalu bergerak seperti kilat,
sedikit merunduk menghindari sabetan pedang, lalu menghantam dada orang yang menyerangnya. Buk! Seketika penyerang terlempar ke belakang dengan dada lebam dan langsung tewas setelah muntah darah segar akibat kerasnya pukulan watu gunung. Sebuah sapuan kaki memutar, mengarah pada pinggang orang di sebelah. Belum sempat menghindar, tendangan keras watu gunung dengan cepat menghajar pinggang orang itu, membuat rasa sakit bukan main, dan orang itu terhuyung-huyung. Hantu tanpa muka terkejut melihat dalam dua gebrakan dua anak buahnya tak berdaya. Sisa anak buah hantu tanpa muka segera berputar dan membentuk formasi pedang. Gerakan formasi pedang saling isi benar-benar merepotkan. Panji Watu Gunung harus bergerak cepat menghindari sabetan pedang bertubi-tubi. Setelah 10 jurus, Panji Watu Gunung mundur 2 langkah dan mencabut pedang naga api. Hawa panas pedang naga api segera menyelimuti udara di sekitar tempat pertarungan. Lalu Panji Watu Gunung melesat cepat, memapak formasi pedang anak buah hantu tanpa muka. Tring! Loncatan bunga api akibat benturan pedang membuat pertarungan semakin mengerikan. Hanya 2 kali benturan, pedang anak buah hantu tanpa muka hancur. Kualitas pedang mereka jauh di bawah pedang pusaka. Begitu pedang lawan hancur, Panji Watu Gunung segera membabatkan pedang naga api ke arah anak buah hantu tanpa muka. Brit! Sabetan pedang berhawa panas membuat semua anak buah hantu tanpa muka mundur. Namun 2 orang terlambat beberapa detik. Mereka berdua melotot saat pedang berhawa panas menebas tubuh mereka. Aar! Hanya itu saja yang keluar dari mulut mereka. Saat tertebas dan langsung ambruk dengan dada dan perut sobek besar, mereka tewas. Melihat anak buahnya berjatuhan, hantu tanpa muka segera memutar tongkat dengan hiasan kepala setan pada ujungnya. Angin menderu kencang ke arah Panji Watu Gunung. Lelaki itu tersenyum sambil melompat ke udara, menghindari angin dingin yang menghantam tanah. Belaar Panji Watu Gunung melayang turun. 3 orang anak buah hantu tanpa muka segera melesat bermaksud menyerangnya. Begitu menjejak tanah, dengan kaki kanan jongkok dan kaki kiri melebar, Panji Watu Gunung membabatkan pedang ke tanah. Srit hawa panas bercampur debu beterbangan melesat cepat menghadang 3 orang anak buah hantu tanpa muka yang terkejut. Namun saat mereka sibuk menghindari, tiba-tiba Panji Watu Gunung sudah di depan mereka dan menyabetkan pedang. 2 orang langsung roboh, dan seorang lagi terpelanting terkena imbas tenaga dalam tingkat tinggi, tubuhnya melayang menghantam tanah. Panji Watu Gunung kini berjarak 2 tombak dari hantu tanpa muka. Bedebah ini rupanya punya ilmu tinggi, aku harus hati-hati. Ucap hantu tanpa muka dalam hati sambil mengalirkan tenaga dalamnya ke tangan. Asap hitam pekat segera keluar menyelimuti tangan hantu tanpa muka, tongkat ditancapkan ke tanah. Merasa hawa dingin membeku terasa di udara, Panji Watu Gunung segera memindahkan pusat tenaga dalam pada tangan kirinya. Seketika tangan kiri Watu Gunung berwarna merah menyala. Hantu tanpa muka menghantamkan kedua tangannya ke arah Panji Watu Gunung. Tinju Dewa Kematian Ciat, 2 sinar hitam disertai asap hitam bergulung-gulung menerabas cepat. Panji Watu Gunung memindahkan pedang di punggung, lalu mengambil kuda-kuda kuat dan mendorong tangan kirinya memapak ke arah sinar hitam bergulung-gulung dari hantu tanpa muka. Tapak Dewa Api tingkat 4 Hiyat, sinar merah melesat dari tangan kiri Watu Gunung. Blar! Ledakan dahsyat terjadi saat 2 tenaga dalam tingkat tinggi berbenturan. Hantu tanpa muka pucat melihat ajian andalannya dengan mudah ditangkis. Dari dalam topengnya, kakek tua itu mendesis geram. Pemuda tengik ini benar-benar tangguh. Hantu tanpa muka segera mencabut tongkatnya, mengalirkan tenaga dalam ke tongkat membuat tongkat besi memancarkan aura kegelapan. Kemudian hantu tanpa muka melesat memukul kepala Panji Watu Gunung yang segera menggeser posisi tubuhnya ke samping. Pukulan hantu tanpa muka hanya menyambar angin kosong, tubuh kakek tua itu berputar. Dengan kecepatan tinggi kaki kanan mengincar pinggang Watu Gunung. Kali ini Panji Watu Gunung tidak menghindar tapi menangkis kaki dengan pukulan tangan kiri. Benturan tinju dan kaki tak terelakkan lagi.
Kaki hantu tanpa muka terasa sakit seperti patah. Hantu tanpa muka segera mundur. Setelah benturan tadi, dia menyadari bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam 2 tingkat di atasnya, setara dengan Dewa Maut, pemimpin Gunung Kematian. Hantu tanpa muka segera berpikir untuk melarikan diri. Setelah menemukan jalan, hantu tanpa muka kembali mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sinar hitam bergulung-gulung kembali menyerang Panji Watu Gunung, tapi Watu Gunung berhasil meredam dengan tapak Dewa Api tingkat 5. Akibatnya sinar kemerahan dari tangan kiri Watu Gunung mampu memotong tinju Dewa Kematian dari hantu tanpa muka, dan terus bergerak cepat ke arah lelaki tua bertopeng misterius itu. Karena terlalu cepat, hantu tanpa muka terlambat beberapa detik, sinar merah menghantam lengan kirinya. Hantu tanpa muka terlempar ke belakang dan menghantam tanah. Dari sudut bibirnya, darah merah kehitaman tanda luka dalam mengalir. Hantu tanpa muka merogoh kantong bajunya, mengambil 2 pisau kecil berwarna hitam dan melemparkannya ke arah Panji Watu Gunung. Sering-sering hawa dingin pekat dirasakan oleh Panji Watu Gunung menuju ke tubuhnya. Pendekar muda itu melompat ke udara, menghindari senjata rahasia hantu tanpa muka. Pisau melesat menancap dalam pada pohon, seketika pohon menjadi kehitaman tanda terkena racun. Panji Watu Gunung yang melihat ke arah pohon terkesiap dan mendarat di tanah agak jauh. Tapi hantu tanpa muka sudah tidak ada di arena pertarungan. Setan tua itu sudah kabur rupanya, ada suara merintih dari salah satu anggota kelompok hantu tanpa muka. Panji Watu Gunung mendekati suara itu, seketika pemilik suara pucat. "Ampuni aku pendekar, aku mengaku salah, tolong jangan bunuh aku." Jelaskan siapa kau, dan apa tujuanmu. Kalau kau berani menipu, ku pastikan besok pagi kau sudah di neraka. Dengan ketakutan, anak buah hantu tanpa muka menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang Gunung Kematian. Mereka diutus pemimpin mereka untuk merampok harta di wilayah Panjalu. Tujuannya untuk persiapan biaya perang dari Jenggala. "Tolong jangan bunuh aku pendekar, tolong lepaskan aku." Pergilah. Kalau sampai aku melihatmu lagi, akan kupastikan itu hari terakhir kau melihat matahari. Dengan terlatih-tatih, anak buah hantu tanpa muka berjalan meninggalkan tempat itu. Sebentar saja tubuhnya sudah hilang ditelan kegelapan malam. Panji Watu Gunung segera masuk ke dalam rumah tempat berkumpulnya anak buah hantu tanpa muka. Memeriksa harta yang terkumpul, kemudian mengambil beberapa kantong kepeng perak dan emas, lalu melesat menuju rumah kakek tua di ujung Wanua. Hari menjelang pagi, Panji Watu Gunung masuk ke dalam rumah tanpa bersuara. Dewi Anggarawati masih tertidur pulas. Panji Watu Gunung merebahkan tubuhnya di atas dipan kayu setelah memasukkan kantong kepeng ke dalam buntalan kain. Tak berapa lama dia pun tertidur. Pagi itu Wanua kecil bernama Rangkuh gempar. 6 orang berpakaian hitam khas hantu dengan topeng seram tewas di rumah kosong bekas kediaman keluarga Lurah Rangkuh. Di dalam rumah kosong itu terdapat harta benda. Segera Lurah Rangkuh dan Jagabaya mengamankan barang dan melaporkan kejadian itu ke Pakuwon. Panji Watu Gunung dibangunkan Dewi Anggarawati. Setelah mencuci muka dan sarapan dengan singkong rebus, mereka meninggalkan Wanua Rangkuh dengan segala kehebohannya. Tak lupa Panji Watu Gunung memberikan 20 kepeng perak kepada kakek tua pemilik rumah. Mereka berdua memacu kudanya ke arah barat menuju perbatasan Kabupaten Gelang-Gelang. Sementara itu, rombongan Juragan Karsa yang dikawal Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang sudah memasuki wilayah Gelang-Gelang dari sisi utara. Tidak ada gangguan berarti selama perjalanan kecuali di daerah Kunjang saat mereka dicegat begal. Namun itu bukan hal sulit untuk Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. "Kisarwana, kira-kira untuk ke ibu kota Kabupaten Gelang-Gelang, kita perlu waktu berapa lama?" tanya Ratna Pitaloka. "Besok tengah hari kita sudah sampai di ibu kota Gelang-Gelang Nisanak." "Kenapa aku merasa Nisanak berdua ingin segera bergegas ke ibu kota Gelang-Gelang?" tanya Kisarwana. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang saling berpandangan dan segera kompak menjawab.
Rahasia Ki, Empu Barada duduk bersila di depan sanggar pamujan Keraton Dahanapura. Sebuah kendi air minum dari tanah liat yang dibakar tampak di depannya. Di atas tampah besar berisi sesajen lengkap. Aroma wangi setanggi dan kemenyan memenuhi seluruh ruangan. Bunga-bunga bertebaran di beberapa sudut ruangan sanggar pamujan semakin menambah suasana sakral. Setelah beberapa lama, Empu Barada membuka matanya. Wajahnya tersenyum lega. Hari ini adalah pelaksanaan janji untuk membagi kerajaan Kahuripan. Di luar sanggar pamujan, kedatangan Empu Barada disambut Prabu Airlangga yang sudah menunggu dari tadi. "Sudah siap Guru Resi?" tanya sang Prabu Airlangga. "Sudah nak Mas Prabu, mari kita berangkat," sahut Empu Barada. Kedua orang itu mengheningkan cipta, lantas dalam sekejap hilang dari pandangan mata manusia. Memang Maharesi Empu Barada sangat sakti mandraguna, begitu pula sang Prabu Airlangga. Pria yang dipercaya sebagai titisan Batara Wisnu itu memiliki kesaktian tiada duanya. Mereka berdua muncul di puncak Gunung Kelut. "Nak Mas Prabu Airlangga, hari ini penetapan batas wilayah pembagian. Semoga dengan ini kedamaian selalu tercipta di bumi Jawa." Empu Barada lalu terbang melintasi lereng Gunung Kelut menuju ke selatan sambil menuangkan air dari kendi tanah. Itu adalah daerah perbatasan timur Kadipaten Seloageng. Terjadi keajaiban, air yang jatuh ke tanah seketika menjadi sumber mata air yang mengalir menuju selatan ke arah Sungai Brantas, sedangkan Prabu Airlangga melakukan semedi di puncak Gunung Kelut. Tiba-tiba mendung gelap bergulung-gulung datang dan menjadi hujan lebat masuk dalam sungai kecil itu menjadi sungai lebar, menjadi batas alam Panjalu dan Jenggala di selatan Gunung Kelut. Kali itu dinamai Kali Aksa. Empu Barada sudah di samping sang Prabu Airlangga, lalu terbang menuju ke utara, mengucurkan air kendi yang menciptakan sungai kecil, diikuti hujan lebat, membentuk sungai Kanta, batas alam Panjalu dan Jenggala di utara Gunung Kelut. Lalu Empu Barada kembali terbang ke puncak Gunung Kelut. Sesampainya di sana, Maharesi Empu Barada duduk bersila melakukan puja semedi bersama sang Prabu Airlangga. Menjelang tengah hari, tiba-tiba Empu Barada dan Prabu Airlangga sudah ada di dalam sanggar pamujan Keraton Dahanapura. "Terima kasih atas bantuannya Guru Resi. Semoga jagat Dewa Batara selalu menyayangi kita semua," ujar sang Prabu Airlangga. "Sama-sama nak Mas Prabu, karena tugas lelaki tua ini sudah purna. Mohon izin besok pagi kembali ke penanggungan nak Mas Prabu," kata Empu Barada sambil memberi hormat. Dan begitulah, akhirnya batas Panjalu dan Jenggala ditetapkan. Sementara itu, di perbatasan Kabupaten Gelang-Gelang, Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati memacu kudanya. Cuaca tiba-tiba mendung disertai hujan membuat mereka segera mencari tempat berteduh. Mereka melihat sebuah pondok kayu di tepi hutan kecil. Buru-buru mereka menuju ke sana. Begitu sampai, mereka segera melompat turun dari kudanya dan berlari kecil menuju pondok untuk berteduh. Ternyata mereka tidak sendiri. Di sudut lain, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang ikut berteduh di sana. "Kenapa hujan tiba-tiba turun deras ya Kakang?" kata Anggarawati sambil mengibaskan rambutnya yang basah terkena air hujan tanpa menyadari dua pasang mata yang melihat. "Ini kan memang sudah mulai penghujan Dinda. Ya wajarlah kalau hujan turun," jawab Watugunung sambil melirik pasangan itu. Seorang pria parubaya berambut panjang dengan baju hitam dengan pedang besar di punggung, dan seorang wanita yang masih cantik meski sudah berumur. "Maaf mengganggu Kisanak berdua, kami mohon izin ikut berteduh di sini," ujar Panji Watugunung kepada dua orang yang ada di situ. "Tidak apa-apa anak muda, lagi pula aku juga bukan pemilik tempat ini," jawab pria parubaya dengan tenang. "Oh iya, kalian mau kemana?" "Kami mau ke Kabupaten Gelang-Gelang Kisanak, mencari saudara jauh yang sudah lama tidak bertemu," jawab Watugunung. "Berarti kita searah anak muda, kami juga mau ke kota Gelang-Gelang." Sambil menunggu hujan reda, Panji Watugunung bercakap-cakap lelaki parubaya yang bernama Mahesa Rangkah dan istrinya Parwati,
Ternyata tujuan Mahesa Rangkah adalah mencari keberadaan saudara jauhnya, Randupati yang mengabdi kepada Bupati Gelang-Gelang Panji Gunung Sari. Kalau begitu, sebaiknya kita berangkat sama-sama paman. Nanti sesampainya di Kabupaten Gelang-Gelang kita berpisah untuk mencari tujuan masing-masing. Bagaimana? Tanya Panji Watugunung. Mahesa Rangkah menoleh ke arah Parwati, dan perempuan itu mengangguk. Baiklah anak muda, setelah hujan reda kita berangkat. Kalau tidak salah di depan adalah Pakuwon Ganter. Kita bisa membeli makanan di sana. Setelah hujan reda, mereka berempat bersama melanjutkan perjalanan. Dewi Anggarawati sudah bisa akrab dengan Parwati. Beberapa kali mereka berdua terlihat tertawa bersama entah apa yang dibicarakan. Menjelang tengah hari, rombongan kecil itu memasuki sebuah rumah makan. Suasana sedang ramai. Mereka memilih duduk di kursi pojok menunggu pesanan. Suasana tiba-tiba gaduh saat seorang gadis diseret masuk. Seorang pria tidak terlalu tinggi dengan perut buncit, menjambak rambut seorang gadis bermuka lebam bekas pukulan. Gadis itu meronta namun si pria tampak tak peduli. Pria berperut buncit lalu melemparkannya ke hadapan seorang lelaki tua dengan pakaian bagus. "Ini juragan orang yang kau cari," teriak si pria berperut buncit. Lelaki tua memandang tajam ke arah gadis itu. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi si gadis. "Berani-beraninya kau coba kabur dari kuha. Ku jual tubuhmu ke rumah hiburan juga belum cukup melunasi hutang bapakmu." Si gadis menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba Anggarawati berdiri. Dia dari tadi menahan diri melihat pemandangan memilukan yang dialami si gadis. Naluri bangsawannya meronta. "Woi kakek tua, kau sudah bau tanah. Kenapa masih menindas orang?" Lelaki tua itu mendelik, mencari sumber suara. Setelah menemukan sumber suara, lelaki tua itu tersenyum. "Lantas kau mau apa? Di sini tidak ada yang berani padaku. Aku Juragan Gandra, orang paling kaya di Pakuwon Ganter, hahaha." Sombong sekali kau kakek busuk. "Lepaskan wanita itu, kalau tidak aku jamin kau pasti menyesalinya," teriak Anggarawati geram. Muka Juragan Gandra menjadi bengis lalu menoleh ke sebelah kiri mejanya. 4 orang pria berwajah seram, termasuk si perut buncit merangsek ke meja rombongan Watugunung. Belum sempat mendekat, Panji Watugunung melempar secuil gelas tanah liat melayang menghantam si perut buncit tepat di pelipisnya. Si perut buncit langsung roboh. Tubuhnya menimpa meja dan meja hancur berantakan. Melihat perut buncit roboh, sisa anak buah Juragan Gandra mencabut pedang. Lagi-lagi 2 cuil tanah liat menghantam, dan 2 orang itu terkapar dengan benjol sebesar telur ayam pada pelipis dan kening. Si gadis yang dianiaya terpana melihat dia dibela seseorang. Juragan Gandra pucat, sisa 1 anak buahnya tidak berani maju, melihat temannya roboh. Dewi Anggarawati tersenyum sinis, mendekati Juragan Gandra yang ketakutan. Di belakangnya Panji Watugunung dan Mahesa Rangkah mengikuti, sedangkan Parwati tetap duduk di meja sambil tersenyum. "Bagaimana Juragan Tengik, masih berani kau sombong di depanku? Ampuni aku pendekar, aku salah menyinggung perasaan pendekar." Juragan Gandra sampai ngompol di celana. "Sekarang aku tanya, berapa hutang bapak gadis itu ha?" teriak Anggarawati. Panji Watugunung hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum simpul memandang kelakuan wanita cantik itu. Jawab Anggarawati menggebrak meja. 40 kepeng perak pendekar, jawab Juragan Gandra sambil bersimpuh. Baru 40 kepeng perak sudah berani menindas orang." Anggarawati melangkah ke meja, mengambil sekantong sedang kepeng perak dan melemparkannya ke wajah Juragan Gandra. "Itu 50 kepeng perak, ambil, sekali lagi aku melihat kau bikin ulah, tanggung sendiri akibatnya. Pergi dari sini." Sekarang, Juragan Gandra meraih kantong kepeng perak dan segera berlari keluar rumah makan diikuti centeng-sentengnya. Semua orang di rumah makan bertepuk tangan melihat ulah Anggarawati. Mereka kembali duduk di meja sambil menunggu pesanan. Beberapa pelayan segera membersihkan meja yang hancur, dan seorang lagi mengantarkan makanan ke meja.
Si gadis yang ditolong segera bergegas menuju meja Anggarawati dan rombongan. Gadis itu berlutut, sambil menangis terharu. "Terima kasih Nisanak, kalau Nisanak tak membantu saya, tak tahu lagi nasibku seperti apa." "Berdirilah, kita semua sama di sini, jangan berlutut padaku," ujar Anggarawati lembut. "Tapi Nisanak sudah mengeluarkan banyak uang untuk menolongku. Aku akan menjadi pelayan Nisanak seumur hidupku," kata si gadis. Aku hanya bermaksud membantu. Tidak ada niat lain," sergah Anggarawati bingung sendiri. "Aku sudah berjanji pada diriku, saat ada yang menolongku, aku akan mengabdi seumur hidupku padanya." Anggarawati menoleh ke arah Panji Watugunung, seolah meminta pendapat. Panji Watugunung hanya tersenyum tipis. Anggarawati lalu memandang ke arah si gadis. "Ya baiklah, terserah apa maumu, terima kasih Ndoro Putri." "Siapa namamu?" "Tantri Ndoro Putri," jawab gadis itu. "Baiklah Tantri, ambil kursi lagi sana. Pelayan, tambah lagi makanannya," teriak Anggarawati memanggil pelayan. Lalu mereka makan dengan lahap. Setelah membayar makan dan biaya pengganti meja yang hancur, mereka melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Gelang-Gelang. Setelah menginap di penginapan kecil di tepi kota Kabupaten Gelang-Gelang, rombongan Panji Watugunung sampai di depan istana Bupati Gelang-Gelang. Dari sini, mereka menemui penjaga gerbang istana. "Maafkan kami Tuan Penjaga, kami rombongan dari Kadipaten Seloageng. Ingin menghaturkan surat-surat untuk Gusti Bupati Gelang-Gelang," ucap Panji Watugunung. Penjaga gapura terlihat memeriksa rombongan kecil itu, kemudian berkata, "Apa ada buktinya kalau kalian utusan Seloageng?" Dewi Anggarawati segera maju dan merogoh kantong bajunya. Sebuah lempengan perak bergambar burung merak tanda kebangsawanan diulurkan pada penjaga. Mahesa Rangkah dan Parwati takjub dengan lencana perak itu, karena mereka tahu bahwa itu adalah bukti Anggarawati kerabat istana Seloageng. Penjaga gapura itu lalu masuk sambil membawa lencana perak ke dalam Puri Agung Gelang-Gelang. Saat itu hanya Dewi Pancawati, ibu tiri Panji Watugunung, sedang memberi perintah pada juru taman. Penjaga bergegas mendekat. "Ampun Gusti Dewi, ada orang mengaku utusan dari Seloageng ingin menghadap," ujar penjaga sambil menyerahkan lencana perak berlambang burung merak. Melihat lencana perak, Dewi Pancawati segera memerintahkan kepada penjaga untuk membawa utusan Seloageng. Lalu Dewi Pancawati segera masuk ke Puri Agung, menemui sang Bupati Gelang-Gelang Panji Gunung Sari. "Kang Mas, ada utusan dari Seloageng mencarimu. Mereka ada di Serambi Puri Agung." Panji Gunung Sari segera bergegas menuju Serambi Puri Agung diikuti Dewi Pancawati. Penjaga gapura segera mengantar utusan ke dalam puri. Setelah mengembalikan lencana perak, rombongan sudah ditunggu oleh Panji Gunung Sari. Bupati Gelang-Gelang benar-benar terkejut melihat seseorang yang datang memakai kalung taring macan. Dia hampir tidak bisa berkata apa-apa, namun segera sadar setelah mendengar suara dari Anggarawati. Utusan Adipati Seloageng Tejo Sumirat menghaturkan sembah untuk Bupati Gelang-Gelang. Panji Gunung Sari segera tersenyum. "Terima kasih. Silahkan duduk para utusan." Panji Watugunung masih menunduk, lalu suara bergetar Panji Gunung Sari menyadarkannya. "Ngger Cah Bagus, kamu tidak kangen dengan romomu?" Semua orang terkejut kecuali Anggarawati, Mahesa Rangkah dan Parwati, apalagi pelayan Tantri Melongo. Tak menyangka bahwa pemuda tampan yang tak banyak bicara itu adalah putra Bupati Gelang-Gelang. Panji Watugunung segera berjalan mendekati ayahnya dan berkata, "Sembah sungkem Kanjeng Romo." Panji menghormat pada ayahnya, lalu menghormat pada bibi sekaligus ibu tirinya. "Berdirilah Ngger Cah Bagus, Romo Pangling. Romo hampir tidak mengenalimu kalau tidak melihat kalung taring macan." Dewi Pancawati segera mendekat ke arah suaminya. "Ini benar putraku Kang Mas." Panji Gunung Sari mengangguk, "Jagat Dewa Batara. Maafkan Kanjeng Ibu Nak, Ibu benar-benar pangling. Kamu tumbuh menjadi pria gagah dan tampan seperti ini." Dewi Pancawati segera memeluk tubuh Panji Watugunung.
Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.